yang sederhana ini. Tak lupa pula selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SD, Ibu-ibu, Bapak-bapak Dewan Guru, serta langsung saja kita mulai dalam acara, yaitu acara desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif oleh Dasma Susanti SPDI, calon dari guru penggerak angkatan 7. Kepada Ibu Dasma Susanti kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Dewan Guru, kemudian kepala sekolah yang telah mau mengikuti destinasi dari saya, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Kemudian yang pertama, mari kita lihat dulu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada yang ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, mari kita bahas pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira kita semua juga sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila, karena kita pun sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi di sini dijelaskan bahwa penerapannya itu kita tidak lagi menggunakan kekerasan ataupun ancaman terhadap murid kita. Ya. Kemudian dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kemudian selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Maksudnya di sini kita sudah mengajarkan kepada murid kita konsekuensinya apa dari kesalahan yang telah mereka buat, sehingga murid dapat bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat terhadap apa yang telah mereka buat. Ya. Jadi di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang, bahwa kita seorang guru pasti ada memberikan sogokan, ancaman ataupun hukuman bagi murid kita. Nah, kalau di disiplin positif ini atau di budaya positif ini, kita tidak lagi memberikan sogokan ataupun ancaman bagi murid kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya mungkin dengan cara ada nanti dijelaskan di sini, kita memberikan kata-kata yang bisa memotivasi dia, bukan dengan cara misalnya, nak tolong ambilkan itu, nanti ibu kasihkan ini. Nah, jadi itu kalau itu kita bilang seperti sogokan ya, kita kasihkan dia hadiah baru dia mau melakukan sesuatu.
Nah, kemudian ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, dari kelima ini kita juga pernah merasakan semua. Kita bertahan hidup. Kita perlu bertahan hidup dengan cara apapun. Kemudian kasih sayang. Kita juga selaku manusia memerlukan kasih sayang ataupun rasa diterima, baik itu di dalam keluarga kita maupun di dalam rekan kerja kita. Kemudian penguasaan ini kita melakukan sesuatu hal yang bisa istilahnya yang bisa menguasai diri kita. Kemudian ada kebebasan. Kita juga perlu kebebasan. Hidup kita perlu kebebasan. Nggak bisa kita dikekang oleh sesuatu hal, ya. Kemudian kesenangan. Kita juga memerlukan kesenangan. Begitu juga dengan siswa, ya. Kalau kita sebagai guru butuh semua ini, siswa juga butuh, ya. Kemudian yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Poinnya yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi karena murid takut dihukum, jadi dia termotivasi untuk melakukan disiplin, bukan karena dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan juga motivasi intrinsik. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu imbalan ataupun penghargaan dari guru atau orang lain, maka dia akan melakukan disiplin. Kemudian yang ketiga menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Nah, ini yang harus kita terapkan di sekolah kita, ya. Jadi murid ini melakukan sesuatu bukan karena dorongan orang lain atau dorongan dari gurunya, tapi dia melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginannya ataupun motivasi dari dirinya sendiri, ya. Kemudian yang selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ada juga disiplin positif itu dia gagal. Contohnya ada hukuman dan penghargaan. Kenapa penghargaan itu disebut gagal? Ada penghargaan yang positif, ada penghargaan yang negatif. Jadi dalam identitas gagal ini, penghargaan itu disebut sebagai penghargaan negatif. Yang pertama kita lihat dari hukuman. Hukuman itu ada yang menyakitkan. Mungkin kita pernah membuat siswa kita menyakiti hatinya sampai dia mungkin benci kepada kita. Saya nggak suka sama ibu itu karena dia telah pernah menyakiti hati saya, seperti itu, ya. Kemudian tidak nyaman. Mungkin siswa kita juga merasa tidak nyaman dengan kita karena kita selalu membandingkan dia dengan temannya, ya. Kemudian murid takut ya. Takut saya sama ibu itu nanti dimarahin kalau saya melakukan ini atau melakukan itu. Jadi dia tidak sesuai dengan dirinya, ya. Kemudian memaksa. Mungkin di sini kita juga pernah memaksa murid untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya karena dia takut menjelaskan kepada kita, akhirnya dia menyembunyikan kesalahannya, tidak mau jujur. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ini karena kita sering membuat dia istilahnya mungkin frustasi atau sering membanding-bandingkan, akhirnya dia merasa rendah diri. Kemudian penghargaan ini yang mengakibatkan dia negatif, yaitu tidak efektif. Mungkin kita pernah memberikan hadiah hanya untuk orang itu saja, tidak pernah istilahnya kalau di kelas itu ada 15 orang, kita hanya memberikan kepada si A saja, nggak pernah kita berikan ke orang lain. Itu jadinya tidak efektif, ya. Kemudian merusak hubungan ataupun sifat diri. Nah, karena gara-gara kita selalu membandingkan atau karena kita memberikan penghargaan itu tidak istilahnya tidak sesuai dengan keinginan si siswa, akhirnya dia tidak suka lagi dengan si guru tersebut. Menghukum dengan sistem ranking, ini juga pernah kita alami mungkin, ya. Istilahnya
kita mungkin suka sama anak tersebut, akhirnya kita kasihkanlah dia ranking yang sesuai dengan keinginan kita. Padahal ranking itu bisa diberikan ke siswa lain karena mungkin siswa itu lebih istilahnya lebih berhak mendapatkan. Tapi karena kita nggak suka, akhirnya kita kasihkan ke siswa yang kita sukai, ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Istilahnya di sini merampas hak menghargai dirinya, di sini kita merampas hak dia untuk menghargai dirinya sendiri, ya. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, ada mungkin siswa-siswa kita yang dia memiliki istilahnya kemampuan dalam hal misal tarian ataupun cerdas cermat dan lain sebagainya. Karena kita tidak pernah menyaring siswa, tapi kita hanya mengambil siswa itu saja. Akhirnya siswa yang memiliki kreativitas tidak bisa dikembangkan. Akhirnya kreativitasnya mati, ya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ada dua, ada konsekuensi dan ada restitusi. Yang pertama konsekuensi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu dimonitoring berkelanjutan. Ketika kita mengasihkan konsekuensi kepada siswa kita, misalnya dia membuat kesalahan, kita memberikan konsekuensinya, kita harus istilahnya selalu memonitoring dia agar si kesalahannya tadi itu diperbaiki. Kemudian kita kasihkan stimulus. Kalau dia berbuat kesalahan, misalnya, "Nak, tolong bersihkan itu." Nah, pasti siswa merespon, "Baik Bu, akan saya bersihkan." Jadi ada stimulus dan respon, ya. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, biasa peraturan yang kita buat pasti murid akan menghormatinya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian ada restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, yaitu dirinya sendiri memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian ada konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Kita memberikan mereka tawaran, bukan pemaksaan. Kemudian menuntun mereka untuk melihat ke dalam diri mereka. Istilahnya memberi kesempatan untuk melihat bagaimana potensi diri siswa tersebut. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan menguatkan serta fokus pada solusi. Kemudian kita lihat perbedaan dari ketiga tadi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaannya? Kita lihat contoh kasusnya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman yang kita berikan biasanya, guru menghukum siswa tersebut untuk menghormat bendera, atau biasanya kita juga memberikan mereka hukuman istilahnya guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukumannya. Kemudian apa beda dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi biasanya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, beda dengan hukuman, ya. Kalau ini kita kasihkan dia kesempatan untuk mengerjakan PR-nya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian kalau restitusi, seharusnya yang dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang harus kita terapkan sekarang adalah restitusi. Restitusi itu yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi kita tanya dulu,
apa sih keyakinan kelas yang sudah kita buat, kemudian menanyakan apa masalahnya dia tidak mengerjakan PR tadi, ya. Kemudian yang terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru itu istilahnya jadi teman lah bagi si siswa tadi, ya. Ada yang istilahnya mungkin guru nggak pernah mau menjadi sahabat siswa atau teman untuk siswa, akhirnya si siswa ini takut kepada guru tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini ditujukan kepada kita sebagai guru. Ada 5 kontrol restitusi. Jadi kita bisa melihat selama ini kita menjadi guru seperti apa sih? Apakah sebagai guru penghukum, atau guru pembuat si siswa merasa bersalah, atau kita posisinya sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, di sini kita bisa melihat selama ini kita guru seperti apa sih, ya? Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya kita lihat. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau si guru model penghukum, dia akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Dia menghukum, jadi si siswa tadi disuruh berdiri di depan barisan. Kemudian kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahukan kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu dia tidak memberi hukuman, tapi si siswa merasa bersalah ketika guru itu mengatakan hal seperti itu. Kemudian guru sebagai teman, ayolah tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu bersalah. Jadi dia istilah mengajak si siswa tadi. Kemudian kalau guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi di sini ditanyakan lagi peraturan yang telah dibuat atau konsekuensi yang telah dibuat. Kemudian kalau guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi dia tanya dulu kesalahan sama siswa tersebut. Kemudian ditanya kembali kepada siswa itu apa yang membuat dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi kita bisa merenungkan mana sih termasuk mana sih kita sekarang, ya. Kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan di kelas saya. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita berdiskusi dulu tentang peraturan apa yang mau kita buat. Kemudian kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi setelah kita merumuskan peraturan, kita harus meyakini bahwa itu peraturan kelas kita. Kemudian setelah meyakininya, menempelkan keyakinan kelas. Ya, menempelkan keyakinan kelas itu bisa di pojok kelas ataupun di depan kelas, ya. Jadi semua siswa bisa baca dan bisa meyakininya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, ya. Kemudian berupa pernyataan yang universal ataupun umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya segitiga restitusi. Di sini yang pertama kita lihat bisa menstabilkan identitas. Ya, segitiganya menstabilkan identitas itu ada di bagian bawah. Pengertiannya kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal kita untuk melakukan sebuah keyakinan. Nah, contoh penerapan dari kasus dari segitiga restitusi yang kasusnya. Pagi ini pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan di sekolah kami.
Anak-anak sudah berdatangan, kecuali Randi yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Randi datang dengan kondisi yang berantakan. Maggie temannya bertanya mengapa dia berantakan, namun Randy malah marah-marah dan menantang temannya itu. Hingga terlibat adu mulut, hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Randy tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Randy tergesa-gesa berangkat ke sekolah sehingga hatinya kalut. Akhirnya saya tawarkan ke Randy untuk melakukan restitusi. Dia menyetujuinya. Langkah-langkah yang dilakukan ibu tersebut yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar atau salah. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Jadi si ibu tadi menanyakan ini kepada si Randy ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Apakah Randy meyakini keyakinan kelas kita? Kemudian Randy meyakininya. Apakah Randy bersedia memperbaikinya? Bagaimana perasaan Randy setelah melakukan restitusi? Jadi tadi kasus tadi bisa diangkat seperti ini contohnya ya. Jadi ini ibu gurunya bertanya kepada si Randy. Akhirnya terciptalah sebuah restitusi. Jadi dia kembali ke peraturan kelas yang sudah dibuat oleh si guru dan siswa tadi di sekolah. Baik, di sini dulu penjelasan saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tutor kita yang telah memaparkan masalah menyebarkan pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif. Mungkin ibu-ibu ada yang kurang mengerti, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tolong Bu yang bertanya, silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya yang tentang segitiga tadi Bu. Segitiga restitusi itu yang belum jelas. Kalau bisa itu lebih mendetil, jangan terlalu cepat menjelaskannya. Jadi kan rasanya contoh ini masih awam kalau kita di begini pagi ini pelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan di sekolah kami. Anak-anak sudah datang kecuali Randy. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, Randy datang dengan kondisi yang berantakan. Maggie temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Terus, nah contoh seperti ini kan mungkin ini salah satu contoh ya. Nah, salah satu contoh. Terus kalau misalnya ada yang kita hadapi contoh yang lebih parah mungkin. Kalau ini kita kan situasi kita lingkungan itu tidak sama semua ya. Kalau misalnya lingkungan kota beda dengan lingkungan pedesaan ya. Ya mungkin itu aja. Jadi contoh yang lain bisa nggak dikasih lagi? Misalnya selain ini contohnya coba. Ini kalau salah satunya mungkin kalau ini saya putuskan contoh dari sekolah di dalam perkotaan ya. Kalau di dalam pedesaan contohnya lebih ini rasanya. Berarti minta contoh yang lain Ya, coba. Nah, itu yang kan banyak sih. Ya. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu telah menanyakan. Jadi ini hanya sebagai satu contoh yang saya ambil dari segitiga restitusi. Nah, kalau misalnya kita bilang di sekolah kita,
Bu, kan di sekolah kita kan nggak sama ya. Ada nanti pasti kasusnya berbeda. Nah, kalau bisa kita ambil di sekolah kita, misalnya satu kasus, ada misal siswa lagi nyapu satu orang di kelas, misal ya, dia udah rapi, udah merapikan kelasnya, pokoknya udah nyapu lah. Datang si kawan yang jahil, misalnya kawan yang suka mengganggu lah ya. Diganggulah si kawan yang sedang membersihkan tadi. Nah, jadi kan si kawan ini kesal ataupun dia nggak mau diganggu ataupun udahlah kelas itu bersih, ngapain lagi dikotorin gitu ya kan? Dia udah capek, datang si kawan gangguin, kotorin lagi. Akhirnya dia kesal. Datanglah si kawan yang nyapu tadi, si A tadi, ke guru. Bu, melapor lah dia. Bu, si B tadi ganggu saya lagi nyapu, kelas sudah bersih, datang dia dikotori lagi. Nah, itu bisa juga kasusnya. Nggak mesti yang kasus seperti ini. Ya. Nah, ketika si A tadi melapor, maka kita kan panggil ya mereka berdua. Kita panggil, kita dudukkan. Maka disinilah kita terapkan restitusinya, langkah-langkahnya. Nah, di sini kita yang pertama menstabilkan dulu identitasnya. Kita tanya dulu, kenapa dia bisa seperti itu? Ya, cari tahu dulu. Kemudian nanti pasti dia menjawab, oh enggak Bu, saya iseng aja atau apa. Di sini kita terapkannya. Jadi kasusnya itu bisa apa aja, kasus yang terjadi di sekolah. Tapi intinya di sini kita tidak menghukum mereka. Jadi restitusi ini maksudnya tidak lagi menghukum siswa. Ya, jadi di sini kita bisa istilahnya kalau tadi siswa buat kesalahan yang nyapu tadi, kita bisa dudukkan mereka, kita tanya dulu satu persatu, apa penyebabnya diganggu si kawan ini, kemudian apa sih mau dia. Kalau kita udah pernah buat keyakinan kelas atau peraturan kelas, kita ulang lagi, kita tanya lagi apa peraturan yang udah kita buat di kelas kita. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ya, seperti itu dia. Jadi kasusnya itu bisa apa aja. Yang penting intinya itu dari kita. Dari kita bagaimana kita menerapkan ke siswa itu tanpa menghukumnya. Kalau dari 5 posisi kontrol tadi, lebih baik kita ada di posisi manajer. Kalau menurut saya, ya lebih baik ada di posisi manajer daripada di posisi penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, dan satu lagi pemantau. Kalau di manajer ini dia istilahnya kita tanya ke dia dulu, kemudian setelah kita tanya kita buat dulu kita kembalikan lagi ke peraturan yang awal dari istilahnya dari keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian kita tanya lagi ke dia, mau nggak dia memperbaiki kesalahannya itu. Nah, ya itu menurut saya. Bagaimana Bu? Ada kurang jelas? Itu sangat jelas ya. Ada satu kasus ini yang sering saya jumpai setiap hari mungkin ya. Bisa sharing kan maksudnya? Boleh. Ada pemasukan atau apa. Setiap hari itu saya menghadapi anak itu di kelas 6. Kelas 6 itu kan umurnya memang udah maksimal untuk SD gitu. Jadi di kelas 6 itu kalau anak-anak yang sekarang ini kita marahin nggak bisa, kita tekan nggak bisa, kita ikuti juga tidak bisa. Sementara yang dia terapkan berbeda dengan kemauan kita gitu. Kita pingin mengajari dia, tujuan kita kan itu. Kita pingin dia paham, kita pingin dia mengerti gitu. Tapi nyatanya dia nggak mau tahu. Dia tetap dengan imajinasinya sendiri. Nah gitu. Apa itu yang teknik seperti apa yang harus kita terapkan kalau kita jumpai yang setiap hari seperti itu? Begini, mungkin dengan teknik secara kita berteman dengan dia mungkin bisa masuk, nggak mesti dengan manajer. Mungkin anak-anak sebagai anak kalau dengan teknik manajer itu kan mungkin dia agak ketakutan karena kita lebih daripada dia. Mungkin kita boleh mendekati dia dengan sebagai teman gitu. Mungkin ada pendekatan dia kan, karena kita anggap dia sebagai teman, mungkin kita komunikasi dengan dia mungkin lebih dapat gitu. Bisa seperti itu Bu. Jadi dari 5 posisi tadi tidak hanya di posisi manajer. Jadi kita tempatkan juga. Nah kalau kayak kisah itu tadi, kalau misalnya
istilahnya berarti itu kemampuan kita ya. Kemampuan kita supaya murid tersebut mampu ataupun mengikuti apa keinginan kita. Nah, sekarang coba kita ubah, bukan keinginan kita, tapi keinginan siswa. Nah, kalau menurut filosofi Dewantara, Ki Hajar Dewantara, siswa itu menghambakan siswa. Istilah kita di sini hanya sebagai penuntun mereka, bukan menuntun, tapi sebagai penuntun. Nah, kalau yang dari materi yang sudah saya dapatkan, siswa itu raja sekarang, ya. Siswa itu raja. Kita hanya menuntun mereka kemana maunya mereka. Ya, tapi bukan istilahnya apa maunya mereka semua kita kasih. Kita lihat juga mana yang bagus, mana yang tidak. Kalau kita istilahkan sebagai petani, kita ini hanya sebagai istilahnya setelah kita menanam padi, nggak mungkin kan kita maunya dia tumbuh jadi jagung, ya. Jadi begitu juga kita pada siswa kita. Kalau misalnya kita mau siswa kita jadi seorang yang berguna, jadi apa yang kita tanam itu yang kita petik nantinya. Nah, kalau misalnya dari kisah ibu tadi, bisa pendekatannya secara individual. Mungkin bisa kita rangkul dia, kita panggil, karena setiap siswa itu tidak sama permasalahannya. Mungkin dia dari keluarga yang broken home, atau mungkin dia di rumahnya apalah. Jadi itu terbawa ke sekolah. Karena dia membutuhkan kasih sayang, maka dia buat onar di sekolah. Tapi kita sebagai guru tidak mengerti apa kebutuhan siswa kita. Maka kalau menurut saya itu lebih bagus kita panggil dulu dia, kita tanya, apa mau nak? Nah, ketika dia sudah menjelaskan maunya dia, kita harus menyesuaikan. Ya, mungkin selama ini dia kurang kasih sayang di rumahnya, sehingga dia butuh kasih sayang dari si guru tersebut, tapi si guru tidak memperhatikannya. Seperti itu. Ya. Satu lagi ya. Tadi ada kata-kata kasih sayang. Kasih sayang, kalau udah ada kata-kata kasih sayang, pasti terlahirlah rasa nyaman. Iya. Kalau di rumah mungkin siswa kurang ada rasa kasih sayang, di sekolah harus ada kata kasih sayang. Ya. Karena seperti ini, karena dia tidak menerima kasih sayang di sekolah, di rumah, maka dia carinya di sekolah. Tapi ketika di sekolah dia tidak menerima itu, maka dia akan menjadi seorang pemberontak. Ya, bagaimana caranya seorang guru memberikan kasih sayang kepada seorang siswa? Contoh perilakunya kayak mana? Kasih sayang yang kita kasihkan ke siswa itu dalam bentuk perhatian, ya, dalam bentuk perhatian kita kepada si siswa tersebut. Ya, jadi karena siswa ini butuh perhatian, dia nakal, dia enggak ini, jadi kita rangkul dia, kita kasih dia istilahnya seperti ini. Karena dia tidak ada kasih sayangnya di rumah, kita rangkul dia, kita jadikan dia sebagai teman curhatnya lah istilahnya. Jadi kalau dia sudah menganggap kita sebagai guru yang nyaman untuk dia, maka dia juga akan terbuka dengan kita. Maka si siswa ini lebih enak kita monitoringnya daripada biasanya kalau kita sama siswa yang nakal itu pasti kurang peduli ya. Dia nakal ya, gitu ya. Jadi bodo amat gitu ya. Jadi yang kita perhatikan hanya si siswa yang mau. Biasanya si siswa yang mau itu selalu kita perhatikan, sedangkan dia yang tidak mau nggak kita perhatikan. Padahal itu yang butuh perhatian dari kita. Sedangkan yang udah bisa ini bukan nggak butuh, tapi dia memang istilahnya sudah mampu. Yang tadi karena yang nggak bisa tadi itulah yang harus kita rangkul, kita bimbing seharusnya ya. Tapi itu berpulang ke kita juga ya. Ya, tapi kan kita butuh pendekatan itu nggak mungkin setiap hari atau setiap waktu ya kan. Sementara yang kita tackle itu anak seberapa orang gitu kan. Kalau kita perhatian khusus ke dia terus, dia minta perhatian itu 24 jam. Jam kita habis di dia gitu. Sisipin aja kasihnya. Sisipin aja kasihnya. Jadi istilahnya seperti ini Bu. Kan enggak setiap kita
atau peraturan kelas itu. Nah, ketika kita sudah buat keyakinan kelas atau peraturan kelas, kita bisa kembalikan ke situ. Simpan dulu mainanmu, kita belajar dulu, kan kita udah buat peraturan. Nah, kalau lagi belajar jangan dulu bermain. Nah, ketika nanti pas waktu bermain, baru di situ kita bermain. Nah, kalau misalnya ada memang mungkin ada yang siswa nggak sanggup lagi kita atur. Nah, itulah di situ fungsi guru BK. Ketika di kelas tidak mampu lagi di-handle oleh wali kelas atau guru-guru yang masuk ke kelas tersebut, nah diberikanlah kasus itu ke guru BK. Nah, disitulah guru BK akan menerapkan apa yang beliau terapkan selama ini. Nah, selama ini kan kita jarang mengasihkan kasus itu kepada guru BK. Kita sendiri yang menghandle-nya. Nah, ketika kita tidak sanggup lagi menghandle, akhirnya kita sudah tidak peduli lagi ke siswa tersebut. Padahal solusinya itu bisa diserahkan ke si guru BK. Nah, ketika si guru BK tidak sanggup, maka kita serahkan ke Kepsek. Mana maunya Kepsek? Apakah panggil orang tua dia atau kita kasih konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut? Ya. Ada tahapannya. Ya, ketika kita sudah nggak mampu, mungkin gara-gara dia nanti tensi kita naik, ya kan? Gara-gara dia kita nggak sanggup, nggak mau lagi ngajar, mending kita serahkan ke si guru BK, ya, gitu. Dan lagi yang ditanyakan. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Amin. Berarti kita perlu seharusnya ada guru BK. Seharusnya. Seharusnya. Tapi tergantung juga ya. Ya, karena itu belum kita gerakkan untuk di SD. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti udah lumayan ngerti ya tentang segitiga restitusi ya. Boleh nanti kalau misalnya memang masih belum paham dengan penjelasan, boleh kita cari lagi nanti di YouTube banyak tentang penjelasan bagaimana sih penerapan budaya positif di sekolah-sekolah yang kita bimbing sekarang ya. Jadi dia intinya kalau budaya positif ini kita tidak lagi menghukum siswa dengan cara yang seperti apapun. Ya, jadi kita istilahnya disiplin budaya positif ini bagaimana kita membawa siswa itu nyaman, aman, kemudian dia merasa istilahnya tersayangi lah. Ya, jangan dia datang ke sekolah itu udah di rumah dia ada masalah, datang ke sekolah juga ada masalah. Jadi nggak ada kesenangan di diri dia, akhirnya nggak ada kemauan untuk belajar. Datang ke sekolah hanya kewajiban saja, datang, dapat uang jajan, pulang gitu. Nggak ada ilmu yang didapat. Ya, seperti itu. Baik, kalau misalnya sudah selesai, terima kasih untuk semuanya. Semoga pemaparan saya bisa diimplementasikan di kelas atau di sekolah kita. Kalau misalnya pun ada kurang materinya, bisa nanti kita cari lagi materi yang lain. Banyak kasus-kasus contoh kasusnya ataupun penjelasannya di YouTube ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.